Tilu. Yuk, selamat siang teman-teman. Kita di sini akan berdiskusi tentang cloud computing. Di sini kami cuma tiga karena lainnya pada kehabisan kuota. Langsung saja kita berdiskusi. Diskusi yang pertama, apa itu cloud computing? Silakan dijawab oleh Rega. Sebentar. Menurut saya cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi untuk pengguna. Dia bisa diberi pendapat untuk teman-teman mengenai pengertian cloud computing yang lain. Saya menambahkan, jadi cloud computing itu sebuah server yang bisa dipakai oleh Ya, sepertinya dilanjutkan oleh saya saja. Menurut saya, cloud computing adalah kemampuan untuk mengakses kumpulan sumber daya yang memiliki dan dikelola oleh pihak ketiga di internet. Cloud computing biasanya melibatkan transfer, penyimpanan, dan proses pada infrastruktur. Regan sudah kembali, mau dilanjutkan Regan? sudah saja. Cukup. Terus diskusi yang kedua, karakter computing. Izin menjawab, karakteristik cloud computing ada 5. Yang pertama, on-demand self-service atau pelayanan mandiri diri sendiri saat diperlukan. Yang kedua ada broad network access, yang artinya akses jaringan yang besar. Yang ketiga ada resource pooling atau penyatuan resource. Yang keempat ada rapid elasticity atau elastisitas cepat. Yang kelima ada measured service atau layanan pengukuran. Atau sering disebut pengukuran untuk layanan. Saya menambahkan, untuk yang nomor 1, on demand self service. Jadi itu tuh untuk jadi si server yang cloud computing itu sendiri. Untuk yang nomor 2, broad network access. Jadi kan itu karakteristik. Nah, jadi perangkat itu harus mempunyai internetnya juga. Yang ketiga ada multi tenant dan resource pooling. Nah, ini adalah jadi sumber daya komputer cloud computing itu dapat nah, lalu yang keempat ada metered by use. Jadi si yang mempunyai cloud computing itu atau yang si pengguna cloud computing itu berdasarkan penggunaannya dan elastik, yaitu cloud computing ini bisa di scale atau dibesar dan juga bisa diperkecil sesuai kebutuhan. Sekian. Izin menambahkan, tadi yang nomor 3 itu resource pooling atau resource menyatu. Di penyediaan layanan cloud ini memberikan layanan melalui sumber daya yang dikelompokkan di satu atau berbagai lokasi data center yang terdiri dari sejumlah server dengan mekanisme multi tenant. Yang nomor 4, rapid elastic atau bisa disebut juga dengan ini kapasitas komputasinya disediakan dapat secara elastis dan cepat disediakan, baik itu dalam bentuk penambahan atau pengurangan kapasitas yang diperlukan. Yang terakhir nomor 5, measure service atau bisa disebut juga dengan layanan pengukuran. Sumber daya ini tersedia harus dapat diatur dan dioptimasi penggunaannya. Komputasi yang digunakan seperti penyimpanan, memori, prosesor, lebar pita, aktivitas user, dan lain-lain. Cukup dari saya. Selanjutnya tentang
model pengembangan cloud computing? Ya, silakan dijawab. Menurut saya, model pengembangan cloud computing ada 3. Yang pertama ada public server, yang kedua ada private server, yang ketiga ada community server atau community cloud. Nah, untuk contoh real dari public server ini adalah Google Gmail. Jadi, saat kita mengirimkan email kepada yang lain, email itu akan disimpan ke server dari Google. Lalu untuk contoh real dari community cloud atau community server, menurut saya adalah LMS sekolah. Contoh terdekatnya yaitu LMS sekolah. Karena kita mengumpulkan tugas, lalu si tugasnya itu disimpan pada cloud computing sekolah. Sekian. Ada tambahan, Regi? Itu saja dari Rega? saya. Cukup. Cukup. Selanjutnya, model layanan. Ya, silakan jawab. Izin menjawab. Model layanan cloud computing yang pertama ada software as a service atau SaaS, yang artinya merupakan layanan cloud computing berupa perangkat lunak di mana user bisa langsung menggunakan tanpa harus tahu teknis penggunaan dan pengolahan datanya. Yang kedua ada platform as a service atau PaaS, merupakan layanan cloud computing berupa platform siap pakai. Artinya user bisa menyewa platform untuk keperluan yang pembuatan aplikasi atau sejenisnya. Dan yang berikutnya ada infrastruktur as a service, yang merupakan layanan cloud computing berupa infrastruktur yang siap digunakan. Di dalamnya mencakup CPU, penyimpanan RAM, perangkat-perangkat jaringan, RAM, bandwidth, dan konfigurasi lainnya. Infrastruktur ini dapat dianalogikan sebagai suatu komputer virtual yang belum terisi apapun. Sebagai user, Anda berhak mengisi komputer virtual tersebut sesuai keinginan, memulai sistem operasi, aplikasi, dan kebutuhan lainnya. Cukup. Contoh realnya tadi sudah dijelaskan sekalian. Ada yang mau tambahkan? Regan? Dari saya cukup. Untuk saya, untuk contoh realnya pada infrastruktur as a service, yaitu pada routing atau VLAN, karena itu menyangkut infrastruktur. Lalu pada platform as a service-nya di sini menurut saya yaitu ada FTP, DNS, email server. Nah, yang seperti itu adalah contoh real dari platform as a service. Lalu ada software as a service-nya, contoh realnya ada pada web atau pada database yang seperti itu. Sekian. Ya, sepertinya cukup. Sudah dijelaskan semuanya. Dari keseluruhan mungkin ada yang mau ditambahkan atau tadi ada yang salah. Cukup sekian dari saya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Cukup sekian juga dari saya. Oke, mungkin diskusi kali ini cukup. Terima kasih atas waktunya rekan-rekanku sekalian. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, kita tutup saja.